naja fama ba'dahu aisaru. Barang siapa yang dia selamat di kubur, fama ba'dahu aisaru, maka urusan setelahnya akan mudah. Tapi fa illam yanju fama ba'dahu asyaddu. Maka apabila dia tidak selamat di kubur, fama ba'dahu asyaddu, maka urusan setelahnya akan lebih berat. Semua manusia ini akan merasakan mati, baik dia orang kafir ataupun orang Islam. Dan semua manusia yang ketika setelah mati pertanyaannya sama. Ketika di alam kubur itu semua pertanyaannya sama, tidak ada yang berbeda. Tapi kenapa manusia zaman sekarang sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah tidak kita usahakan, bahkan kita tidak serius mengusahakannya. Tapi sesuatu yang tidak akan ditanyakan oleh Allah, bahkan kita sampai mati-matian mengusahakannya. Ketika seseorang meninggal dunia, apakah akan ditanya jabatannya ketika di alam kubur? Ditanya ke jabatannya. Apakah ditanya hartanya ketika di alam kubur? Tidak. Semua manusia, baik orang kaya, orang miskin, pejabat ataupun rakyat, semua pertanyaannya itu hanya 6 saja. Pertama yang ditanya apa? Marrobuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, dan siapa nabi? Wama kiblatuka, dan apa kiblatmu? Wama dinuka, dan apa agamamu? Wama imamuka, dan apa imammu? Dan wama ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Itu saja yang akan dipertanyakan. Semua, kepada semua orang itu yang akan ditanyakan. Baik dia orang kaya, orang miskin, baik pejabat ataupun rakyat, semuanya akan ditanya pertanyaan itu. Tapi kenapa pertanyaan yang justru akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang kita mati-matian mengusahakannya. Tapi sesuatu yang tidak akan ditanyakan oleh Allah, bahkan kita sampai menghabiskan waktu untuk mengusahakannya. Karena apa, Pak? Perkara yang 6 ini bukan untuk dihafalkan, tapi untuk diamalkan. Misalkan kita ketika di dunia sudah hafal, ketika ditanya marrobuka, siapa Tuhan kita? Allah. Waman nabiyuka, siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Wama dinuka, dan apa agama kita? Islam. Wama kiblatuka, dan apa kiblat kita? Ka'bah. Wama imamuka, dan apa imam kita? Quran. Wama ikhwanuka, dan siapa saudara kita? Yaitu muslimin, muslimat. Semua ketika di dunia ini hafal, Pak, kalau ditanya. Tapi ketika hafal di dunia, pertanyaan ini tidak bisa menjamin kita bisa menjawab ketika di alam kubur apabila yang 6 ini tidak kita amalkan. Misalkan seseorang, Pak, contoh, ketika kita punya anak misalnya, atau kan diri kita ketika masih sekolah, ini akan ada ujian IPS misalkan. Otomatis kita ini yang kita hafalkan apa? Pelajaran IPS. Karena yang akan ditanya itu IPS. Tapi kalau misalkan seseorang dia akan ujian IPS, tapi yang dipelajari IPA, kira-kira nanti ketika ujian bisa menjawab nggak? Nggak bakal bisa menjawab. Kalau misalkan ujian nggak bisa menjawab, nggak lulus, nggak akan naik kelas. Manusia pun seperti itu, Pak. Ketika di dunia ini dia memperjuangkannya apa? Dunia. Sedangkan ketika masuk alam kubur itu tidak ditanyakan perkara dunia. Justru yang ditanyakan itu marrobuka, siapa Tuhanmu, adalah Allah. Bagaimana kita realisasinya, pembuktiannya, mengaku sebagai Tuhan kita itu Allah. Ada hak Allah dalam diri kita. Hak Allah dalam diri kita itu apa? Allah untuk disembah, Allah untuk diibadahi. Perintah Allah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi hakikatnya ini kita bisa menjawab bahwa Tuhan kita ini adalah Allah apabila hak Allah yang ada dalam diri kita tunaikan. Perintah Allah kita laksanakan.
Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan. Intinya mengaku kita sebagai Rabb kita ini Allah, maka realisasinya apa perintah Allah kita laksanakan. Maka insya Allah Pak bisa menjawab. Tapi sekarang apa? Apakah kita ini memperjuangkan bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, atau apa yang kita perjuangkan? Justru kadang-kadang kita memperjuangkan perkara yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak melaksanakan perintah Allah, atau banyak kita ini mengurusi perkara dunia, Pak? Banyak mengurusi perkara dunia. Sedangkan perintah Allah ini akan ditanyakan ketika di alam kubur, sedangkan perkara dunia ini tidak akan ditanyakan. Jadi Allah tidak akan marah ketika seseorang mati tidak membawa harta benda, tidak membawa jabatan, tidak membawa apapun yang ada di dunia. Allah tidak akan marah, asalkan dia membawa iman ketika matinya. Tapi kalau misalkan seseorang ini dia ketika di dunianya orang kaya, pejabat, tapi mati tidak membawa iman, justru ini Allah yang akan marah. Ini pertama, Pak, hak Allah. Kita akan bisa menjawab Tuhan kita Allah, bahwa ketika hak-hak Allah yang ada dalam diri kita, kita laksanakan. Yaitu apa maksud Allah menciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, Pak, ini yang harus kita amalkan. Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah sesuai mengikuti? Apakah kita sudah sempurna mengikuti Rasulullah? Dalam kehidupan kita sehari-hari, sholatnya kita apakah sudah sesuai dengan cara Rasulullah? Cara makan kita sudah sesuai dengan cara Rasulullah? Cara tidur kita apakah kita sesuai dengan cara Rasulullah? Cara berdagang kita apakah sudah sesuai dengan cara Rasulullah? Apakah kita sudah benar-benar menghidupkan sunnah Nabi, Pak? Belum. Sedangkan itu yang akan ditanyakan, realisasi daripada kita mengakui bahwa Rasulullah itu sebagai Nabi kita, sebagai panutan kita, sebagai yang kita ikuti adalah apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, maka kita ikuti. Sudah berapa persen, Pak, sunnah Rasulullah yang ada dalam diri kita? Hah? Berapa persen, Pak? 0,001. Masih jauh ya, sunnah Rasulullah yang ada dalam diri kita. Sedangkan syarat ketika kita ingin dicintai Allah itu, syarat mutlak kita mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Syaratnya itu. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian ini mencintai Allah, fattabi'uni, syaratnya itu ikuti Rasul. Dalam segi aspek kehidupan ikuti Rasulullah. Dari tidur sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi sesuai dengan cara Rasul. Salatnya bagaimana cara Rasulullah dilaksanakan berjamaah. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana sekarang ke WC-nya Rasulullah. Kadang-kadang kita ini ketika ke WC pun tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan pun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya kalau misalkan kita ingin bisa menjawab ketika nanti dikubur, pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu adalah Rasulullah, maka sempurnakan, ikuti seluruh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan munkar. Yang ketiganya, Pak, wa ma dinuka, dan apa agamamu? Agama kita ini adalah ketika di dunia kita mengakui agama kita Islam, tapi realisasi daripada agama Islam ini, Islam itu kan ada 5. Pertama ada, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima berangkat haji ke Baitullah. Kita mengakui agama kita Islam tapi nggak sholat. Kita mengakui agama kita Islam tapi nggak puasa. Orang ini mengakui agama Islam tapi tidak mau mengeluarkan zakat.
Orang mengakui agama Islam, tapi bagi yang mampu, badan sehat, harta ada, tidak mau berangkat haji. Maka kita bisa menjawab pertanyaan munkar nakir ini. Pertanyaan apa? Wa ma dinuka, apa agamamu? Maka rukun Islam laksanakan. Pertama kita laksanakan sholat. Terus kita laksanakan puasa. Terus keluarkan zakat fitrah, zakat malnya bagi yang sudah mencapai nisabnya. Terus yang sudah mampu maka berangkatlah ke tanah suci, berangkat haji. Tapi cuman haji itu kan ada tahsis manis tato'a ilaihi sabilan, bagi yang dia kuasa mampu di jalannya. Mampu itu dari segi ekonominya mampu, badannya mampu. Ada orang itu uangnya ada tapi badan nggak kuat. Ada juga misalkan badan kuat tapi uang nggak ada. Kebanyakannya badan kuat uang nggak ada, kebanyakan seperti itu. Badannya mau kuat sehat tapi uangnya nggak ada. Nah tapi kita harus ada usaha. Nah yang keempatnya pertanyaannya apa? Wa ma imamuka. Dan apa imam kita? Adalah Quran. Bukan imam yang selalu ada di masjid, Pak, bukan. Imam kita ini petunjuk kita yang harus kita ikuti. Imam itu kan yang harus kita ikuti. Yang kita ikuti petunjuk itu adalah Al-Quran. Bagaimana kita mengakui bisa menjawab bahwa imam kita adalah Al-Quran, sedangkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kita belum laksanakan, apa yang diperintah oleh Al-Quran belum kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran belum kita laksanakan. Sedangkan kita ingin menjawab bahwa imam kita adalah Quran. Kadang-kadang Qurannya pun nggak dibaca. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran sedangkan Qurannya pun jarang dibaca. Hak Al-Quran itu, Pak, untuk kita selesaikan tamat minimal setahun 2 kali. Tamatkan Al-Quran setahun, itu haknya Al-Quran yang ada dalam diri kita, yang harus kita selesaikan pembacaannya. Ini mah kadang-kadang boro-boro setahun 2 kali. Setahun sekali pun dirempuk juga sunatnya mah. Yang satu megang telinganya, yang satu surat, satu ayat. Kayak tadarus kan dirempuk gitu. Satu tamatan untuk berapa orang? 10 orang gitu kan dirempuk. Untuk keseluruhan gitu kan. Nah itu. Nah ini bagaimana Islam, apa yang dihalalkan Quran maka kita laksanakan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran maka kita jauhi. Intinya gitu aja. Apa yang dihalalkan Quran kita laksanakan, apa yang diperintah Al-Quran kita laksanakan sekuat tenaga, sekemampuan kita. Sebab dalam Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan kepada kita tapi usahanya kita. Kita misalkan pengen Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat, kita laksanakan sholat sekemampuan kita, sekuatnya kita. Jangan sampai kita ini pengen sholat tapi tidak ada usaha untuk melaksanakan sholat. Maka kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Wa ma kiblatuka, yang kelimanya, dan apa kiblatmu, yaitu Ka'bah. Ini kiblat ini sebagai kiblat kita, Ka'bah. Bagaimana kita akan bisa menjawab bahwa kiblat kita Ka'bah kalau misalkan kita ini tidak melaksanakan sholat? Seseorang itu menghadap ke kiblat itu ketika melaksanakan sholat. Bagaimana dia bisa menjawab bahwa pertanyaan itu, bahwa di kiblatnya itu adalah Ka'bah kalau misalkan dia tidak melaksanakan sholat? Nah ini itu bukan dihafalkan tapi diamalkan. Wama ikhwanuka, dan waman ikhwanuka, dan yang keenamnya adalah siapa saudaramu. Saudara kita ini adalah muslimin muslimah, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Haknya kita bagaimana? Ketika jauh kita saling mendoakan, ketika dekat saling silaturahmi. Kadang-kadang kita mengaku saudara kita muslimin muslimah, tapi kadang-kadang sama tetangga nggak akui, gitu kan? Maka ini bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan yang 6 ini. Sedangkan apa, Pak? Yang kita perjuangkan di dunia ini sekarang, ada nggak daripada 6 ini yang kita perjuangkan? Dari 6 ini ada nggak yang kita perjuangkan sungguh-sungguh, Pak? Hah? Dalam ibadah kita sudah sungguh-sungguh belum?
Terus dalam apa namanya mengakui mengikuti sunnah Rasul udah sungguh-sungguh belum? Dalam melaksanakan agama Islam kita sungguh-sungguh belum? Terus dalam apa namanya menjalankan perintah Al-Quran dan menjauhi larangan Al-Quran apakah sudah sungguh-sungguh? Belum, Pak. Bahkan yang 6 perkara ini yang pasti akan ditanyakan oleh Allah. Kita ini belum sungguh-sungguh. Tapi sesuatu yang tidak akan ditanyakan oleh Allah bahkan kita habiskan waktu, Pak. Siang dibikin malam, malam dibikin siang, capek pun kita paksakan untuk untuk perkara yang tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kubur ini, Pak, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ini adalah tempat persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan akhir daripada persinggahan dunia. Paman naja pama ba'dahu aisaru. Barang siapa yang dia selamat di kubur, pama ba'dahu aisaru, maka urusan setelahnya akan mudah. Tapi fa illam yanju pama ba'dahu asyaddu. Maka apabila dia tidak selamat di kubur, wama ba'dahu asyadu, maka urusan setelahnya akan lebih berat. Kadang-kadang seseorang dia ketika di alam kubur, ya Allah, yang dia celaka di alam kubur itu, Pak, dia itu menginginkan cepat-cepat kiamat. Karena pikiran dia setelah kiamat siksanya akan selesai. Justru setelah kiamat maka terus bertambah. Nah inilah, maka kita belajar memperjuangkan apa yang akan dipertanyakan oleh Allah. Jangan sampai kita memperjuangkan yang tidak akan ditanyakan oleh Allah. Contoh lah, menyalahkan misalkan orang sekolah ngambil S1, S2, S3, D3, tapi seimbangkan dengan pelajaran agamanya. Seimbangkan dengan pelajaran agamanya. Jangan sampai anak kita ini lulusan S1, S2 tapi tidak bisa baca Quran. Nauzubillah min. Karena apa, Pak? Gelar yang didapatkan di dunia ketika di alam kubur itu tidak akan ditanyakan. Yang ditanyakan tetap ilmu agama. Yang ditanyakan itu amal agama yang akan ditanyakan itu. Bukannya kita tidak boleh menyekolahkan anak tinggi, tapi seimbangkan dengan pelajaran agamanya. Istilahnya dia gelarnya 1, tapi dalam agamanya pun dia hafiz Quran. Bagus kan seperti itu. Dia gelarnya D3 misalkan, tapi dalam agamanya pun dia seorang alim, ahli tafsir, ahli apa? Tidak apa-apa gelar. Justru itu akan menambah daripada semangatnya dia. Jadi tidak apa-apa kita punya anak, silakan sekolah tinggi, tapi seimbangkan dengan pendidikan agamanya. Kadang-kadang kita nggak adil. Sekolah untuk dunia kita ini tinggi-tinggi, tapi untuk agama seperlunya saja. Benar nggak seperti itu? Tapi sedangkan sekolah itu bukannya tidak boleh silahkan saja. Tapi kita harus adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik perkara dunia wa fil akhirati hasanah. Dan kita ini akan pengen baik juga perkara akhirat. Tapi intinya mah kita belum seimbang. Minimal seimbang. Dunianya kita laksanakan, akhiratnya pun jangan sampai ketinggalan. Nah itulah, maka kita ini rubah pikir kita, rubah cara berpikir kita, bagaimana kita perlahan memperjuangkan, mempersiapkan apa yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Sebab itu saja, Pak, yang akan dipertanyakan 6 perkara itu. Kalau misalkan kita bisa menjawab, maka kita akan selamat. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menjawab, maka kita akan celaka. Nauzubillahi min dzalik. Kita teruskan kajian hadis Mukhtarul Hadis. Kita hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25, at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun. Kita ini penting membicarakan, menyebut-nyebut nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Seseorang yang dia menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tandanya syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mana dalilnya bagaimana kita harus menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa amma bi nikmati rabbika wa hadis. Dan hendaklah ia menyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nikmat Allah itu, Pak, jangan sampai kita ini nikmat Allah itu hanya dengan nilai dunia saja. Kadang-kadang kita ini kalau misalkan tidak diberi harta, seolah-olah tidak diberi nikmat. Betul nggak? Tidak diberi jabatan, seolah-olah tidak diberi nikmat. Tidak diberi pangkat, seolah-olah tidak diberi nikmat. Tidak diberi perusahaan banyak, seolah-olah tidak diberi nikmat. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkan rezeki saya, ya Allah berkahkan rezeki saya. Tapi kadang-kadang apa yang kita berdoa tidak sesuai yang datangnya. Kita minta ini tapi nggak datang, seolah doa kita nggak diijabah, padahal itu diijabah, diijabah oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita ini mending dikasih toko 2 tapi badan sakit, mending dikasih usaha biasa saja tapi badan sehat, Pak. Ini mah pilihan. Ya pengennya mah toko 2 badan sehat, kan semua orang seperti itu. Gitu kan? Toko 2, 5, 10 badan sehat, pengen seperti itu kan? Semua pengen seperti itu. Harta banyak, badan sehat, begitu kan? Semuanya seperti itu. Tapi ini hanya ada pilihan. Pengen kita toko 2, 3 tapi badan nggak sehat. Apakah misalkan kita usaha masih bisa berjalan tapi badan sehat? Mending mana, Pak? Mending badan sehat lah. Kita toko punya 5, misalkan usahanya lancar, uangnya mengalir, tapi badan gak sehat. Apa yang kita hasilkan gak bisa dimakan. Uangnya banyak, tapi kasih sama Allah penyakit. Kata dokter, maaf ya Pak, Bapak ini tidak boleh makan ini, makan ini. Betul Pak? Sedih nggak seperti itu? Sedih. Meskipun uang ada, tapi tidak bisa dinikmati. Yang penting kita ini pengennya usaha lancar, badan pun sehat. Nah itulah yang kita inginkan. Semua manusia itu pengen seperti itu. Pengen usaha lancar, badan sehat. Semua dilancarkan, dunianya dilancarkan, akhiratnya dilancarkan. Maka bagaimana kita menyikapi dalam perkara mensyukuri nikmat? Yaitu kita syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau misalkan kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Tapi apabila kalian kufur, maka siksaku yang sangat pedih telah menantimu. Itulah intinya, kita datang nikmat Allah, syukuri. Ketika kita masih bisa berjalan, masih kita berusaha, masih bisa makan enak, syukuri. Maka Allah akan tambahkan. Tapi kalau misalkan kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka justru Allah akan berikan siksa, berikan azab kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan kita ini menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa dihitung Pak nikmat Allah. Tapi tetap kita harus menghitung nikmat Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak bisa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, maka tidak akan bisa dihitung. Berapa triliun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berapa biliun-biliun lah, sudah tidak terhitung Pak nikmat Allah. Tapi tetap kita harus menghitung nikmat Allah, meskipun tidak bisa dihitung. Contoh saja, Allah berikan kepada kita ginjal. Ginjal ini untuk pemompa darah. Coba gagal ginjal, dicuci darah 2 minggu sekali Pak. Ini sudah hilang nikmat Allah. Orang ini kita punya ginjal 2 seimbang, Pak. Kalau misalkan ini ginjal, misalkan dijual 1, berapa harganya? Orang dia yang gagal ginjal, karena pengen sembuh, ada yang mau jual ginjal, berapa ratus juta dibayar, Pak.
Tapi kadang-kadang kita nggak mensyukuri Allah berikan sehat ginjal kita. Perpompaan darah masih apa? Masih normal gitu kan. Kalau ginjalnya gagal, udah kita cuci darah. Berapa ini nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Allah berikan napas kepada kita. Ini napas nih, keluar masuk. Nadanya ini teratur Pak, keluar masuk napas kita. Coba kita nggak bisa napas, beli oksigen satu berapa harganya? 700.000 kan satu tabung. Kalau misalkan orang di rumah sakit sesak napas, nggak bisa napas, seminggu saja berapa habis oksigen? Camil saja sehari satu tabung. Kalau kali 7, tuh 7 kali 7 lah ibaratnya 49, udah 4.800.000 seminggu itu oksigen. Tapi kita hidup dari lahir sampai sekarang, bahkan sudah puluhan tahun, berapa oksigen yang telah kita hirup. Ini keluar masuk napas kita Pak, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ini udah, kalau misalkan diuangkan seluruh anggota kita ini bisa berapa triliun Pak, kalau misalkan diuangkan anggota badan kita. Satu ginjal misalkan 500.000, 2 ginjal udah 500 juta, satu ginjal berarti 2 ginjal udah berapa? 1 miliar. Belum mata, belum telinga, belum jantung. Wah, udah berapa itu yang ada dalam anggota kita. Kita ini kaya Pak. Kita merasa nggak kaya Pak. Kadang-kadang kita berpikir yang ada di hadapan, kalau kita misalkan diberi harta, diberi mobil, diberi rumah oleh Allah, diberi jabatan, baru kita merasa kaya. Tapi kadang-kadang ketika kita diberi anggota sehat, kadang kita nggak merasa kaya. Coba tanya para pejabat Pak, yang jabatannya tinggi, dia makannya teratur. Makannya teratur karena apa? Sudah banyak penyakit yang ada dalam dirinya, gitu kan? Maka kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kalau misalkan kita syukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka jangankan Allah tambah, justru Allah akan menyiksa kita, mengazab kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita membicarakan nikmat Allah ini adalah syukur. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan membicarakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kufur. Jadi kalau misalkan kita membahas nikmat Allah itu Pak, sudah tidak akan bisa selesai sebentar. Nikmat Allah yang ada dalam anggota kita saja. Ini kita contoh saja. Karena misalkan dikasih contoh 2 pun sudah cukup untuk kita berpikir bahwa seluruh anggota kita ini adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang harus kita syukurinya? Bagaimana anggota kita ini sesuai gunakan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Allah sudah berikan kesehatan kepada kita, maka gunakan kesehatan kita untuk beribadah. Kadang-kadang orang Pak ketika sudah sakit, apa cita-citanya? Ya Allah, pengen beribadah. Kalau saya sehat pengen beribadah. Tapi ketika Allah berikan sehat, kadang-kadang dia nggak mau beribadah. Itu ibarat cita-cita seseorang yang sudah meninggal, gitu kan? Ibarat cita-cita seolah yang meninggal, ingin dikembalikan lagi ke dunia, tapi tidak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin. Maka gunakan waktu sehat kita sebelum datang sakit. Maka gunakan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita fokus saja ibadah, tapi tidak mencari asbab. Asbab kita laksanakan untuk mencari kebutuhan kita sehari-hari, tapi jangan sampai ketika datang perintah Allah tinggalkan dulu. Ketika datang perintah Allah tinggalkan. Ketika yang sudah di toko, jaga toko. Ketika datang perintah Allah tinggalkan dulu. Sholat dulu 5 menit, paling sholat 15 menit. Jangan sampai kita ini menunggu akhirnya sholat berjamaah selesai, yang beli pun nggak ada, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Nah, waman la yaskuril qalil la yaskuril kasir, dan barang siapa yang tidak mensyukur nikmat Allah yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah yang besar. Karena hakikatnya Pak, nikmat Allah yang kecil, nikmat Allah yang besar, jangan melihat kecilnya. Tapi kita lihat siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita.
Istilahnya contoh, ketika ada seseorang memberikan sesuatu kepada kita, jangan dilihat besar kecilnya. Jangan dilihat misalkan ngasih seseorang ngasih uang kepada kita 20.000 misalkan. Jangan dilihat 20.000-nya, tapi lihat siapa yang memberikannya, gitu kan? Yang memberikannya itu dengan ikhlas. Apabila seseorang memberikan makanan kepada kita, terus kita syukuri, terus kita makan, kira-kira yang memberikan makanan akan bahagia nggak? Bahagia, senang. Kira-kira nanti dia akan memberikan lagi nggak kepada kita? Insya Allah kan memberikan. Misalkan kita memberikan makanan kepada seseorang, terus makanan yang kita berikan ini dimakan sama orang itu, bahkan sampai kelihatannya nikmat memakannya. Kira-kira kita bahagia nggak? Bahagia, karena makanan yang kita kasih dimakan. Ada harapan nggak kita memberikan lagi? Ada apa? Tapi kalau misalkan ketika kita memberikan makanan, terus bukannya dimakan malah dibuang, kita terhina. Sakit nggak? Sakit. Kita akan memberikan makanan lagi nggak? Enggak. Nah itulah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, jangan melihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita nggak diberi harta banyak, tapi kita bersyukur masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Karena apa, Pak? Orang hartanya banyak tidak diberi kesehatan, bisa habis hartanya gara-gara pengen sehat. Orang dia punya penyakit jantung, misalkan orang kaya punya penyakit jantung, kira-kira dia rela nggak ngeluarin hartanya untuk apa? Supaya jantungnya sehat. Orang itu pasang ring berapa, Pak? Satu ringnya itu bisa ratusan juta kan? Satu ring itu bisa ratusan juta. Kalau misalkan jantungnya sudah parah, itu dipasang ring bisa beberapa biji kan? Bisa beberapa biji. Kalau misalkan ambil saja contoh 200 juta saja satu ring. Kalau misalkan pasang 3 udah 600 juta. Cuman pengen lancar saja. Apa? Napas kita pengen lancar. Karena kalau misalkan ini tersumbat kan, ada penyumbatan di jantung itu kan, kita napas itu nggak lancar itu kan, sesak napas jadinya. Nah, itu ada seorang ustadz dulu ketika dia sedang berangkat haji. Pas berangkat haji kan dia punya penyakit jantung, belum dipasang ring. Pas dia selesai haji mau keluar, ini udah perbatasan Saudi sama negara lain. Harusnya dia sudah keluar, karena takdir Allah ada barang yang ketinggalan. Jadi dia kembali lagi. Pas kembali lagi pingsan. Pas dia pingsan ternyata diperiksa ini penyakit jantungnya sudah parah. Langsung dioperasi, Pak, dipasang ring. Makanya katanya kalau misalnya pas ditanya berapa tuh harga ring, kalau misalkan satu ring saja, kalau misalkan kita hargain, dia dikasih harga dengan uang, itu bisa beli satu Innova yang baru. Mahal nggak itu kesehatan? Mahal kesehatan. Pengen lancar napas itu bisa ngejual Innova buat pasang ring saja. Tapi Allah berikan kepada kita napas terus kan? Nggak ngap kan? Ngap nggak? Enggak. Karena badan kita sehat, jantung kita sehat. Maka kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah akan Allah tambah. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak bisa mensyukuri yang kecil, maka kita mana mungkin bisa mensyukuri yang besar. Waman la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang dia tidak bersyukur, bisa bersyukur kepada manusia, mensyukuri pemberian manusia, maka dia tidak akan bisa mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang manusia memberikan sesuatu kepada kita, maka lihat siapa hakikatnya yang memberikan kepada kita. Syariatnya manusia yang memberikan kepada kita, tapi hati manusia ini digerakkan oleh Allah. Kalau misalkan Allah tidak menggerakkan hati orang, misalkan manusia itu, kira-kira dia akan memberi nggak kepada kita? Nah, misalkan contoh, kita dagang, ada pembeli, syariatnya yang membeli itu manusia. Tapi siapa yang menggerakkan hatinya untuk mau membeli kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sampai nggak pikiran ke sana.
Kita ini kadang-kadang maka dagangan kita laku, usaha kita lancar, seolah-olah karena pinternya kita, karena cerdasnya kita, karena jeniusnya kita. Tapi kalau misalkan dagangan kita bagus sekalipun, ditata dengan rapi, itu hanya syariat saja. Kita misalkan punya dagangan, punya toko, tata dengan rapi, itu hanya syariat saja. Tapi hakikat yang menggerakkan manusia untuk mau membeli kepada toko kita itu adalah Allah Subhanahu. Meskipun dagangan kita rapi, dagangan kita bagus, tapi kalau misalkan Allah nggak gerakan manusia untuk datang kepada toko kita, bisa datang nggak? Nggak bisa datang. Berarti yang kita minta itu kepada Allah Subhanahu. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan kirim manusia untuk datang kepada toko kita. Kadang-kadang kan begitu. Ketika kita di toko, datang perintah Allah, takut. Takut apa? Takut pembeli lewat. Nah, pembeli lewat nanti nggak beli kepada kita. Justru kalau misalkan memang itu sudah rezeki kita, sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, maka tidak akan bisa tertukar dengan siapapun. Yakini itu, Pak. Kalau memang itu sudah rezeki kita, sudah bagian kita, maka siapapun dengan siapapun tidak akan bisa tertukar. Sekalipun dengan anak kita, sekalipun dengan saudara kita. Misalkan ini minuman, air gelas. Kalau misalkan ini rezeki saya, pasti ini bisa diminum. Tapi kalau misalkan ini bukan rezeki saya, misalkan rezeki Bapak, kita bisa diminum nggak sama saya? Apa saja alasannya? Misalkan karena kekenyangan minum ini, jadi ini nggak keminum, nanti keminum sama orang lain. Berarti dalam gelas ini, dalam botol ini sudah ditentukan oleh Allah, ini pemiliknya siapa? Gitu kan? Betul nggak? Sudah ditentukan ini pemiliknya siapa? Yang akan minum air ini siapa? Ini sudah ditentukan oleh Allah. Dalam satu dus misalkan air minum, itu sudah ditentukan bahwa gelas ini untuk si fulan, gelas ini untuk si fulan, gelas ini tidak akan bertukar, Pak. Bahwa dalam ini kan satu dus ini kan, ini sama satu merek kan, satu dus. Tapi ini berbeda-beda. Ini bagian saya, itu bagian abang, ini bagian, ini nggak bakal bisa tertukar. Kalau misalkan ini nggak kelihatan, ini sudah ada namanya padahal sebenarnya bahwa ini bagian bulan, itu bagian simpulan. Ini nggak bisa betul. Yakini Pak perkara rezeki seperti itu. Kalau misalkan sudah rezeki kita, tidak akan bisa tertukar dengan siapapun. Jadi jangan pernah takut dengan perkara rezeki. Sebab apa? Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kadang-kadang kita suka lupa. Perkara yang sudah kita ditanggung oleh Allah, kita habis-habisan untuk mencarinya. Tapi akhirat yang belum ditanggung oleh Allah, belum dijamin oleh Allah, kadang kita waktunya sisanya saja. 24 jam. Berapa jam kita untuk dunia, Pak? Berapa jam untuk dunia? Banyak. Bisa lebih daripada 15 jam kadang untuk dunia. Padahal dunia ini sudah dijamin oleh Allah, betul nggak? Tapi akhirat yang belum dijamin oleh Allah, sisa daripada dunia. Itu juga kadang-kadang malas-malesan melaksanakannya. Merasa terpaksa kadang-kadang, gitu kan? Kadang nggak usuk kita melaksanakannya. Kadang-kadang kita ini masih apa? Masih fokus terhadap sesuatu yang akan kita tinggalkan. Tapi kita belum fokus sesuatu yang akan kita datangi. Yang akan kita tinggalkan ini adalah dunia. Yang kita akan datangi adalah akhirat. Kadang-kadang yang kita akan tinggalkan, kita habiskan waktu untuk perkara yang kita tinggalkan, tapi kita tidak mau meluangkan waktu untuk perkara yang akan kita datangi. Usaha kita ini akan kita tinggalkan, tapi tolab ilmu ini yang akan kita datangi. Meskipun sekarang nggak kelihatan pahalanya seperti apa, justru nanti ini yang akan kita datangi. Kalau misalkan diperlihatkan, kalau misalkan nanti di akhirat, ya Allah, kalau tahu pahala tolab ilmu seperti ini, saya ini pengen lebih lama dalam majelis ilmu. Saya pengen habiskan waktu saya untuk tolab ilmu. Kalau saya tahu pahalanya seperti ini, karena orang tidak tahu, Pak. Jadi yang tahunya itu nilai dunia. Maka kita syukuri, intinya kita syukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Baik itu nikmat Allah, meskipun kelihatannya kecil, kita syukuri. Apalagi yang
yang besar. Nikmat Allah itu tidak ada yang kecil sebenarnya, Pak. Tidak ada ya yang kecil. Nikmat Allah itu semuanya besar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita sesuatu nikmat. Allah tidak minta apa-apa. Kita ini hanya minta Allah ini kita beribadah kepada Allah. Ya, kita syukuri insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk jadi orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Dan hendaknya kita ini selalu melaksanakan sesuatu itu berjamaah. Makan berjamaah dengan keluarga. Salat berjamaah. Ketika bepergian jangan sendiri, Pak. Sebisa mungkin kalau wanita ditemani dengan mahramnya. Jangan bepergian sendiri. Diusahakanlah kita makan berjamaah. Nikmatnya beda, Pak. Kalau misalkan kita makan sendiri-sendiri dengan makan berjamaah, nikmatnya beda. Berjamaah itu enggak semesti, kalau mampu ya, misalkan kita makan satu nampan dengan istri, dengan anak. Ini akan menyatukan hati, Pak. Meskipun enggak satu wadah, misalkan masing-masing satu piring, tapi bareng makannya. Ini akan Allah berikan nikmat, Pak. Coba ada rasakan. Kita luangkanlah waktu untuk dengan keluarga itu makan bareng dengan keluarga. Jangan sampai makan itu terpisah-terpisah. Nikmatnya beda. Coba saja. Nikmat kita bareng. Meskipun misalkan kita sudah kalau misalkan nggak apa-apa, Pak. Meskipun sudah umur agak tua misalkan, makan sepiring berdua nggak apa-apa. Justru nikmat coba. Makan sepiring berdua. Pas masih muda makan pengen sepiring berdua. Pas sudah tua, tapi kenikmatan itu tidak akan bisa pokoknya coba saja. Kita luangkan waktu, Pak. Luangkan waktu karena apa? Berjamaah itu Allah berikan rahmat. Allah berikan rahmat kasih sayang. Kalau misalkan Allah sudah berikan rahmat, dalam berjamaah itu pasti ada kenikmatan. Sholat ketika sendiri, Pak, beda dengan ketika sholat berjamaah. Ketika sholat sendiri, kadang-kadang kita ini pikiran kemana-mana. Kadang-kadang kenikmatannya kurang. Tapi ketika sholat berjamaah, ada di situ kenikmatan. Makan pun seperti itu. Maka kita berusaha untuk melaksanakan segala sesuatu berjamaah. Karena apa? Berjamaah itu adalah rahmat. Wal furqatu adzabun, dan berpisah itu adalah menjadi siksa dan akan celaka, Pak. Makanya istilah orang yang sholat sendirian dengan orang yang sholat berjamaah itu beda. Orang yang sholat sendirian itu seperti dia seorang rombongan, itu kan. Dia dalam rombongan terpisah daripada rombongannya. Istilahnya singa serigala itu tidak akan memakan mangsa yang banyak, pasti akan memakan mangsa yang terpisah daripada rombongannya. Maknanya apa? Kalau kita sholat sendiri, besar kemungkinan kita akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ketika kita sholat berjamaah, mudah-mudahan ada besar kemungkinan kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita berjamaah. Daripada hadis yang tadi adalah pertama, kita selalu membicarakan nikmat Allah. Kita membicarakan nikmat Allah itu adalah tanda kita syukur kepada Allah, dan meninggalkan membicarakan nikmat Allah itu adalah kufur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah yang sedikit, maka tidak bersyukur kepada nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur kepada nikmat yang banyak. Dan barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Dan berusaha kita ini melaksanakan sesuatu berjamaah, makan berjamaah, sholat berjamaah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi.